Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Abil Monica dengan NIM 245911107. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Definisi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timpal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan membangun sistem dalam hubungan sosial. Syarat interaksi sosial itu ada yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun melakukan kontak tanpa bertemu langsung, seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Nah, yang kedua itu ada komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara atau sikap untuk menyampaikan pesan. Jenis interaksi sosial itu yang pertama, interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Selanjutnya itu ada interaksi individu. Interaksi individu, interaksi sosial antar individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lainnya yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon. Contohnya, mengajak teman untuk bermain, orang tua menasihati seorang anak. Selanjutnya, itu interaksi individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok, biasanya orang tersebut akan memberi suatu aksi informasi ke orang banyak atau kelompok tertentu. Contoh, guru mengajar murid di kelas menjadi narasumber dalam kegiatan seminar. Selanjutnya itu interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi antar kelompok merupakan pertemuan antar dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda, mengkomunikasikan hal yang berkaitan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya, organisasi Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat. Kemudian, rapat suatu komunitas dengan komunitas lain. Faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi. Imitasi yaitu seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku hingga penampilan yang terlihat menyerupai orang lain. Yang kedua, itu ada sugesti. Sugesti yaitu seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan orang lain dengan berbagai cara tertentu untuk melaksanakan suatu aksi. Yang ketiga, ada identifikasi. Identifikasi yaitu suatu pemberian tanda ciri khas, sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain. Nah, yang keempat itu ada simpati. Simpati yaitu bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada sesuatu hal sehingga menimbulkan aksi. Selanjutnya ada empati. Empati yaitu merupakan penunjukan sikap atau rasa kepada orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Dampak positif interaksi sosial. Yang pertama ada meningkatkan solidaritas, memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan. Yang kedua, memperluas jaringan sosial, membangun hubungan dengan lebih banyak orang. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan diri, belajar dari interaksi dengan orang lain. Adapun dampak negatif dari interaksi sosial yaitu yang pertama, konflik dan ketegangan, perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan. Yang kedua, diskriminasi, perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan tertentu. Yang ketiga, pengaruh negatif tindakan atau sikap yang merugikan individu atau kelompok. Jadi, kesimpulannya adalah interaksi sosial merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami jenis dan bentuk interaksi sosial membantu kita mengelola hubungan supaya menjadi lebih baik. Menghargai perbedaan dan berkomunikasi secara efektif dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang interaksi sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.